Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hamduratul nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abihi wa ummihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin ajma'in. Thumma ila hamduratul jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i was syuhada'i was sholihin wal ulama'il 'alimin wal musannifin wal mu'allifin wal mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة سيدنا أبي بكر الصديق وإلى حضرة سيدنا عمر بن الخطاب وإلى حضرة سيدنا عثمان بن عفان وإلى حضرة سيدنا علي بن أبي طالب وإلى حضرة سيدنا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة الشيخ حسن علي الصادري وإلى حضرة سيدنا عبد السلام وإلى حضرة الشيخ عبد العظيم المودري رضي الله عنهم قدس الله سركم ونور ضريحكم ويريد رجالهم ثم إلى حضرة جميع المؤلفين والمصنفين ثم إلى حضرة أولياء تساب الجميع وسائر الأولياء من الأعاجم والأعارب ثم إلى حضرة أولياء في هذه القرية ملوه Karanggawan Tegal Sari Kalilateng ثم إلى حضرة جميع أهل قبورنا وجميع أهل قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ثم إلى حضرة شيخ جلال الدين السيوطي ثم إلى حضرة شيخ نووي البنداني ثم إلى حضرة بحارس ثم جلالي ثم إلى حضرة بشيخ المتسع لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai halaman 11. Babul As-salisu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu utawi iki bab as-salisu kang kaping 3 iku fi fadilati bismillahirrahmanirrahim ing dalem nerangake kautamaane maca bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga yaitu menerangkan tentang fadilahe membaca lafal bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca ini, Mamin Abdi Yakulun. Ini dari Atok bin Jabir. Kala ngendika sapa Atok itu, Atok bin Jabir, Jabir yang ngendika. Lama ini dari lama nazala, lama nuzila itu ya beda. Beda antara bina maklum karo bina majhul. Ya nak mulak-malik maca ya iso pas tapi nek iso ya keliru-liru. Laman ujila nalikane den turunake apa bismillahirrahmanirrahim haroba al-ghaimu. Lumayu apa al-ghaimu mendung ilal masriqi maring arah wetan, maring tanah wetan. Ketika lafal bismillahirrahmanirrahim ini turun ke bumi, itu ghaim mendung itu lari ke arah timur. Wasakanat aryahu lan angin itu menjadi anteng. Wahaja al-bahru lan obah-obah apa asagara. Terus semua hewan itu do ngrungokake. Binatang apa saja, binatang karnivora, herbivora, terus mana apa omnivora itu ya mendengarkan. Terus waru jimat lan den baleng apa asayati nugrabra syaitan menasama saking langit. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini memang ya spesial. Seperti kalimat la ilaha illallah itu juga sangat spesial. Maka ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim dalam mengawali apapun, mengawali kita kerja, mengawali ngaji dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun tidak wajib itu kita ya membacanya bismillahirrahmanirrahim. Terus kita baca. Ma min abdin ora ana utawi kawula
Yaqulu kang ngucap sapa abdin, kang ngucap sapa abdul. Bismillahirrahmanirrahim, ing lafal bismillahirrahmanirrahim. Illa dzaba kejaba iku, illa dzaba kejaba ajur sapa setan. Kama yadubu kaya oleh ajur, kaya yen to ajur apa ar-rasasu timah alan nari ing atase geni. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu dengan sendirinya itu setan akan ajur dengan bacaan tersebut, seperti hancurnya timah, melelehnya timah ketika dibakar di atas api. Sangat hebat ya. Sesuatu yang kita baca seolah-olah tidak mengetahui apa namanya faedahnya, itu kita nggak tahu. Padahal ketika kita membacanya, setan itu akan rontok, akan runtuh, akan hancur. Terus selanjutnya waqala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin ora ana utawi kawula yaqulu kang ngucap sapa abdun bismillahirrahmanirrahim, ngucap bismillahirrahmanirrahim iku illa amara kejaba perintah sapa Allah taala maha luhur sapa Allah al-kirama ing malaikat kang mulya, perintah al-katibina kang dadi juru tulise, perintah ayak coba ing yen to nulis sapa al-kiramal katibin kuwi mau fi diwanihi ing dalem buku induke abdin arba'amiaten ing 400.000 kebagusan, arba'atamiati hasanatin ing 400.000 kebagusan. Ini ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, selain yang tadi itu setan hancur, kita juga ditulis. Allah memerintahkan para malaikatnya untuk menulis di buku kita, buku catatan kita, yaitu 400 kebaikan, 400 kebaikan. Seolah-olah kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu tidak menghiraukan itu semua ya, karena mbah saking ikhlase, mbah saking ridhoane, mbah saking ora ngertine. Kadang wong ikhlas ngono iki ya saking ora ngarep-ngarepe ngono iki ya saking tidak mengharapkan apa balasannya dari Allah ataupun dari siapapun, itu ya kita memang enggak ada apa-apanya. Seperti contoh lagi ya. Kita melu tahlilan ya. Tahlilan itu kan kita biasanya kan ketika tahlil selesai terus bubaran. Padahal nanti yang memimpin tahlil itu ada amplopannya. Wong sing terlalu ikhlas, sangat ikhlas itu ya tidak terbayang amplope. Tetapi yang biasa mengharapkan amplop itu ya harapannya ya amplop. Tetapi kalau yang ikhlas, sangat ikhlas karena memang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan itu ya saking ikhlasnya ngono ku ya saking beridone, saking apane kita yang enggak tahu faedahnya, padahal Allah memberi faedah yang semacam itu. Kira-kira apa sing ikhlas temenanan kok sing kudu ono balesane. Ya. Tapi kita tetap ikhlas. Mau ikhlas itu tetap ikhlas. Terus selanjutnya waqala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kala ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim ing lafal bismillahirrahmanirrahim, lam yabqa mongko ora bisa, mongko ora tetep min dunubihi saking pira-pira dosane man apa darratun sak bobote semut budak. Orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu dosanya akan hilang. Tidak ada sedikit pun yang tertinggal. Kalau di sini min dunubihi itu dari beberapa saghair, dari beberapa dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar ya tobatnya ya nanti ya disesuaikan. Kalau di sini di tangkihul qaul itu
ada tafsiran yang shaghair, dosa-dosa kecil. Terus dosa-dosa besar itu ya sangat banyak. Pertama, dosa besar itu mensekutukan Allah, merivalkan Allah. Sebenarnya orang yang merivalkan Allah itu ya sangat apa namanya? Kalau tahu Allah itu pasti orang itu tidak akan merivalkan Allah. Menyamakan sesuatu dengan Allah itu kalau orang sudah tahu Allah itu pasti tidak akan sampai sejauh itu. Kalau wong kok ngerti presiden itu pasti tidak akan merivalkan seorang presiden. Presiden itu sudah disepakati orang satu negara, terus juk-juk awake dhewe, wong kuwi to Pak Slamet kuwi to kedudukannya kok seperti presiden. Itu kalau tahu seorang presiden itu pasti tidak akan begitu. Allah juga begitu. Allah kalau tahu Allah itu pasti orang tidak akan sampai mensekutukan Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, terus Maha Kuasa, Maha Pencipta langit dan bumi. Manusia atau apa selain manusia atau makhluk halus kok yang sampai kekuatannya itu menciptakan langit dan bumi itu tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Berarti Allah yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Sesuatu yang selain Allah, apapun selain Allah atau apapun atau siapapun yang selain Allah itu makhluk, maka tidak akan sama dengan Allah. Wis tau ngerti Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, terus yang menciptakan apa saja, menciptakan manusia, kok kan orang kan tidak terbayang tersan, ya, tidak akan terbayang. Yang mengelola kita, yang membuat urat nadi kita yang ada di tubuh kita ceritanya. Kalau di ilmu IPA itu panjangnya bisa mengelilingi bumi. Masa makhluk iso gawe ngono kuwi? Enggak akan bisa. Maka orang yang tahu Allah dengan pasti itu pasti orang tersebut tidak akan menyamakan sesuatu itu dengan Allah. Ya, pasti. Kalau belum tahu ya pokoknya Allah Gusti Allah ngono ku ya wallahu a'lam. Terus selanjutnya, man kataba, man utawi sapane wong, man utawi sapa wonge kataba iku kataba nulis sapa man bismillahirrahmanirrahim ing lafal bismillahirrahmanirrahim. Fajawada mongko mbagusake sapa man takdiman krana ngagungake lillahi maring Allah. Ghufira mongko den ngapura lahu maring man apa sing dimapura kuwi mau ma barang takot dama kang wis dingin apa ma min dambihi saking dosane man wa malan barang ta'akhkhara kang keri apa ma wa malan barang ta'akhkhara kang hurung dilakoni apa ma kang keri apa ma. Orang yang membaca, orang yang menulis bismillahirrahmanirrahim kuwi di apik-apike seperti kaligrafi itu. Di apik-apike ngono kuwi mau takdiman krana ngagungake maring Allah. Ya. Ini nanti ada perbedaan ya. Ketika kita menulis lafal bismillahirrahmanirrahim sangat apik, tapi untuk didol mungkin termasuk ini atau tidak ya? Kita menulis kaligrafi nanti dihiasi dan lain sebagainya itu nanti tujuannya ki untuk didol, bukan kadang kan yo menungso kan yo ada ngono kuwi jiwa-jiwa apa jenengane jiwa-jiwa ngono kuwi didol kuwi tapi dalam hatinya tidak ada rasa untuk mengtakdimkan Allah. Itu mungkin ya beda mungkin, tetapi kalau takdiman enggak kuwi mau di apik-apik kuwi mau karena lillah takdiman lillah itu ya pasti ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Terus ini ya juga kalau di sini juga ada tafsiran kok ya dosa-dosa kecil lagi ya pokoknya begitu. Wa ma ta'akhkhara min dzambi. Ketika kita menulis lafal bismillahirrahmanirrahim itu kata diman ngagungake Allah terus didol itu ya untuk difungsi. Takdiman memang kita takdim kepada Allah dengan kalimat tersebut bismillahirrahmanirrahim. Kita mengagungkan Allah itu, terus tujuan yang kedua itu
didol. Itu untuk loro-loro nih, untuk dunyane, untuk akhirate. Atau mungkin tujuan satu tidak bisa dicabangkan dua. Pokoknya kalau kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita diperbaiki sebaik mungkin, itu takdiman lillah, mengagungkan Allah. Terus selanjutnya idza kataba qala wa qala lan wis ngendika wis dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kataba nalikane nulis sapa wong keliru. Idza kataba nalikane nulis sapa ahadukum salah suwijine ira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim fal yamudda mongko ndawakna sapa ahad ar-rahmana ing lafal ar-rahman. Ini prakteknya gimana? Idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim fal yamudda mongko becik ndawakna sapa ahad ar-rahmana ing lafal ar-rahman. Atau mungkin ar-rahman semuanya itu dibaca ditulis panjang ya. A berarti A1 nggak bisa panjang atau kalau A. Lamnya itu kan bisa panjang. Ro berarti kan pendek. Ha berarti ha mem nun. Ar-Rahman. Pokoknya begitu. Ketika kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, ini ya tidak wajib. Ya tidak wajib ya. Fal yamudda kuwi mongko becik ndawakno. Mongko becik itu ada ya kalanya memang apa ya, ini nanti ada apa namanya rincian tertentu. Fal yamudda ar-rahmana mongko becik ndawakno sapa ahad ar-rahmana ing lafal ar-rahman. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamana Gusti Allah subhanahu maha suci sapa Allah, wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah, iku zayyana mas-masi sapa Allah as-samaa ing pira-pira langit, as-samaa ing langit, kalau jamak as-samawata, as-samawatu, as-samawati, enggak ada as-samawata, enggak ada ya, as-samawatu terus tetap as-samawati. Tingkah nasabnya ya samawati, tingkah jarnya ya samawati. Yayyana mas-masi sapa Allah as-samaa ing langit bil kawakibi kelawan pira-pira lintang. Allah itu menghiasi langit dengan beberapa bintang, dengan berjuta-juta bintang. Wa yayyana lan mas-masi sapa Allah al malaikata ing malaikat bi Jibril kelawan Jibril. Wa yayyana lan mas-masi sapa Allah al jannata ing swarga bil khuri kelawan pira-pira kelawan widodari, wal kusuri lan pira-pira gedung. Ini gedung ya tidak kita bayangkan indahnya. Wa yayyana lan mas-masi sapa Allah al anbiya ing pira-pira nabi bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah nabi itu ya sangat banyak seperti dulu, seperti yang kita dulu. Jumlahnya sangat banyak, 124.000 wakeh. Tetapi kalau di Al-Qur'an itu ada lafal kan ya. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik. Allah itu menciptakan, mengutus utusan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu ada yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi dan ada yang tidak diceritakan pada Kanjeng Nabi. Jadi jumlah yang sekian itu pokoknya kita tahu jumlahnya, tapi namanya siapa itu kita tidak tahu. Kalau harus tahu sampai hafal itu ya kita sangat kesulitan terus Nabi selawe hafal muhora. Nabi selawe yang harus kita hafal itu kita ya mbah hafal mungkin ya wis pokoknya Nabi Muhammad kok ke nomor piro wis bar nyebut Kanjeng Nabi Muhammad kan harusnya kan terakhir. Dan pilihan meneh Nabi Yunus.
Oh, Isa anak Nabi Isa. Nah itu 25. Terus kalau di riwayat lain itu ada yang menceritakan jumlahnya 8.000, yang 8.000 itu lebih kuat dari apa? Tidak lebih kuat, lebih lemah maksudnya. Yang lebih kuat, yang lebih masyhur itu ya yang 124.000 itu tadi. Yang 8.000 itu yang 4.000 dari Bani Israel. Yang lain yang 4.000 yang lain dari yang selain Bani Israel. Tapi Bani Israel yang asli, bukan Bani Israel yang sekarang. Kalau Bani Israel yang sekarang itu tidak ada, yang Bani Israel dulu dan ada juga yang pendatang. Contohnya nih, wong Solo. Nah asli Solo, dari keturunan Solo ya tetap wong Solo, jangan asli wong Solo. Tetapi wong Solo saiki kan ada wong Semarang sing tuku tanah ning Solo, engko manggon ning Solo tahun saiki iki ya dipanggil wong Solo, tapi kan bukan asli Solo. Cara gambarannya ngono. Bani Israel pun juga begitu. Kadang juga Bani Israel itu ada yang melompat ke negara yang lain. Yes, contohnya yes, gampang. Terus wajayyana lan maes-maese sapa Allah al ayyama ing pira-pira dina biyaumil jum'ati kelawan dina Jumat. Wajayyana lan maes-maese sapa Allah al layali ing pira-pira wengi bi lailatul qadri kelawan lailatul qadar. Wajayyana lan maes-maese sapa Allah asyhura ing pira-pira sasi bi syahri Ramadan kelawan bulan Ramadan. Wajayyana lan maes-maese sapa Allah al masajida ing pira-pira masjid bil Ka'bati kelawan Ka'bah. Wajayyana lan maes-maese sapa Allah al kutuba ing pira-pira kitab bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Kitab ini ya juga banyak. Nah, yang kita tahu Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Kalau Taurat, Zabur, Injil, kalau yang sekarang kan, kalau yang dua itu kan jarang kita dengar. Tapi yang Injil itu sering kita dengar. Injil yang sekarang itu bukan Injil yang dahulu. Pokoknya Injil sekarang itu bukan Injil yang dahulu. Yang asli ini maksudnya. Masa Injil yang asli tulisannya bahasa Indonesia kan ya enggak, itu terjemahan Quran ya terjemahan bahasa Indonesia ya ono, tapi yang asli ya masih ada. Wajayyana lan maes-maes sapa Allah Al-Qur'ana ing Al-Qur'an bi bismillahirrahmanirrahim kelawan bismillahirrahmanirrahim. Ya termasuk bismillahirrahmanirrahim ini adalah hiasannya Al-Qur'an. Yang selanjutnya wa qala lan musdawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kala ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim kutiba monggo den tulis apa ismuhu jenenge man min abrori saking pira-pira wong kang becik, wong bagus. Maka wong kuwi mau dicatet dadi wong bagus dari golongan orang-orang yang baik. Wa baro'a lan lebaran sapa man minal kufari saking kafir wan nifaqilan nifaq. Nifaq yang munafik, sifat munafik. Orang yang mengucapkan lafal bismillahirrahmanirrahim itu namanya akan ditulis dari orang-orang, termasuk berarti dari golongan orang-orang yang baik, orang-orang baik. Terus dan bebas dari kafir dan bebas dari munafik, dari nifak. Ini kalau di yang selain ini yaitu ketika kita melakukan sholat 40 hari berjamaah itu termasuk juga bebas dari munafik, bebas dari munafik. Termasuk juga ini kita enggak kesulitan 40 hari sholat berjamaah orang nganti potol, orang asik. Sangat kesulitan, aku biar yang pondok ya sangat kesulitan.
tekan pirang dina niku ya wis ndelalah ya wis mbah keturon, mbah dolan, mbah apa. Kaya rencana perjalanan umpama dolan dalam perjalanan 1 jam, katakanlah 1 jam sudah sampai. Ngono kuwi ndelalah bane ya bias mbah apa niku ya ndelalah. Rasa jamaah. Terus waqala lan ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawa sapane wong iku kala ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim, lafal bismillahirrahmanirrahim, kalimah bismillahirrahmanirrahim, ghafara mongko ngapura sapa Allah lahu maring man ma ing barang takot dama kang wis dingin apa ma min dambihi saking dosane man. Ini ya juga dari di sini ada apa? Dari Sanggoir. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi al muradu wal muradu utawi kang den karepake kuwi mau dambun itu as-saghairu dari dosa-dosa kecil. Dosa besar ya sangat banyak. Mensekutukan Allah, berani kepada orang tua, minum khamr, membunuh orang, terus termasuk sumpah palsu dan lain-lain. Itu dosa-dosa besar. Tapi klasemen yang paling berat itu ya tetap mensekutukan Allah. Terus idza kumtum wa qala lan wasdawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kumtum nalikane ngadeg sapa sira kabeh faqulu mongko ngucap sapa sira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing kalimah bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nalikane jumeneng, nalikane ngadeg sapa sira ngucapa ing kalimah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa innan nasa monggo sak temene menungso iku ida ketabukum nalikane ngrasani sapa nas ing sira kabeh, nalikane ngrasani sapa nas ing sira kabeh yamna'uhum mongko nyegah ing nas sapa al malaku malaikat andalika sangke mengkono-mengkono ala alihi washabihi wasallam ngono. Wa in fa'ala mengkono lamun agawe sapa man dalika ing mengkono-mengkono bacaan wakala mongko makelake sapa Allahu Allah malakan ing malaikat yamna'uhum kang nyegah sapa malaikat ing nas minal ghibati saking ngrasani hatta layak tabukum sehingga orang rasani sapa nas ing sira kabeh. Ya padha berarti intine ya padha. Nah ini dari beberapa kalimat yang sangat hebat, yang sangat khas itu ya kita terkadang tidak merasa bahwa yang kita baca itu sesuatu yang sangat hebat. Dari beberapa khasiate maca bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'aha dubura kulli sholatin alfa. Ini bisa alfan ya marotan, berarti alfa marotan juga bisa. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim setelah melakukan sholat 1000 kali, terus biniyatin shadiqatin dengan niat yang sungguh-sungguh wa qalbin khasyin dan hati yang khusyuk, terus setelah membacanya itu sambil biriyadatin tuharatin arba'ata asyara yauman 14 hari 14 hari atau 40 hari arba'ata asyara berarti 14 hari ngono kuwi mau fa innahu mongko sak temene wong iku yang luru al malaikata ar-ruhaniyina wong sing maca kuwi mau maca bismillahirrahmanirrahim 1000 kali setelah melakukan sholat terus poso 14 hari. Nah, itu nanti orang itu bisa melihat malaikat ar-ruhaniyina
wa yukallimunahu, orang tersebut bisa berinteraksi, pokoknya bisa komunikasi dengan malaikat. Terus malaikat tersebut itu bisa apa? Wayasrifuhum fi ma yuridu. Kamu itu bisa memerintahkan malaikat seperti apa yang kamu kehendaki, ya. Kira-kira isyarat maca bismillahirrahmanirrahim setelah sholat 5 waktu kali 14 hari 1000 kali, terus puasanya 40 hari, nanti kamu akan ketemu malaikat. Kamu bisa omong-omongan karena malaikat, kamu bisa perintah apa saja kepada malaikat. Ini adalah salah satu dari khasiyate bacaan bismillahirrahmanirrahim, ya. Lebih dari semua itu, ya, lebih dari semua itu apa yang kita baca dalam bismillahirrahmanirrahim itu adalah kita kenal bahwa Allah itu sangat maha penyayang dan maha pengasih dan maha penyayang. Yang paling pol itu bukan itunya, yang harapan itu bukan. Itu tetap kita harapkan, tetapi yang nomor satu bahwa kita mengetahui Allah itu adalah Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wong yang paling sayang kepada seseorang, kepada anaknya, katakanlah kepada anaknya, pasti di sisi lain ada jengkelnya. Tetapi Allah akan selalu mengelola makhluknya tanpa ada rasa jengkel. Jengkel itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya sayang itu ya ketika kita tidur kita ya tetap dikelola oleh Allah. Ketika kita berjalan tetap dalam pengawasan Gusti Allah. Dalam hal apapun kita dalam pengawasan Gusti Allah. Menikmati sifat Rahman Rahimnya Gusti Allah. Makanya lebih dari semua itu bahwa ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu bahwa kita mengenal bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Selebihnya itu ya sudah ya khasiat-khasiatnya, termasuk khasiat-khasiatnya gitu. Gitu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين